sini di Kiai Nur atau di Kiai Soleh di Langitan. Jadi kesanatan guru kita ini sama. Di antara aturannya adalah tadi, konstitusi ilmu itu harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga itu umat akan ngira itu aturan baku dan itu bahaya. Bahaya sekali, bukan sekedar bahaya tapi bahaya sekali. Sehingga Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir dalam Sulam Taufik itu di antara pantangannya ahlul ilmi itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Makanya saya sering nangis andaikan orang-orang Islam itu ikhlas dan berperilaku kayak umumnya orang, itu jadi wali semua. Karena yang qobliyah terus ya baik, yang ba'diyah terus baik, yang tahajud witir ya baik. Tapi bayangkan misalnya ada orang mau masuk Islam, kebetulan sing didelok orang seperti itu rasido Islam kira-kira. Duha 8 rakaat. Salat duha itu paling afdal kan 8. Duhur qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Asar qobliyah, ba'diyahnya goblok kalau asar. Bukan dipuji karena salah. Maghrib sholat awabin sampai isya. Isya itu witir itu sebetulnya 11 rakaat ditambah ba'diyah isya berarti 13 rakaat. Iku kira-kira sing apik Islam ora sida mergo wegah salate. Tapi baru kayak wong Islam sing ra saleh-saleh, salate pas pendak maktubah. Wah ketok Islam kok gampang. Ijek rokokan bareng komat pateni melok salat. Bar salam balik nang rokoke dirokok. Ya sudah gitu sampai mati gitu. Kok penak, ternyata Islam itu tidak berat. Itu juga ada sanadnya. Ada seorang Arabi tanya, "Ya Rasulullah, Islam itu apa?" Khamsu sholawatin. Terus dia tanya, "Hal alayya ghairuha ya Rasulullah?" Qala la illa anta tawwa. Gak isiku tok pas. Sampai 5 rukun Islam dijawab. Dan si Bedui ini bilang apa? Wallahi la azidu ala dzalika wala angkus. Saya demi Allah tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambahi, pas ya Rasulullah. Tapi niki Islami Bedui loh, sampean niru nggih monggo. Tapi apa kata Nabi? Man sarrahu ayyang dzura ila ahlil jannah falyandzur ila hadza. Siapa yang suka melihat ahli surga, lihat orang ini. Orang yang sudah bersumpah tidak akan menambah ibadahnya sama sekali. Kamu tidak boleh niru itu. Tidak usah saya larang juga sudah sebagian begitu. Tapi itu barokahnya luar biasa. Di kitab Majmu' sarahnya Muhadzab itu, setiap ada ulama yang mengatakan witir itu wajib, ada juga ulama yang mengatakan witir itu wajib. Itu langsung wa hadza batilun li hadisil a'rabi. Pendapat itu jelas salah li hadisil A'rabi, karena ada hadis A'rabi jelas tanya Nabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, di luar 5 waktu itu apa ada yang wajib? Qala la. Jadi barokahnya Bedui ini, setiap ada ide witir wajib, tahajud wajib, pernah ada ide-ide itu ya ada. Itu langsung wa hadza batilun di hadisil A'rabi. Ketika era Imam Malik, beliau mengarang Muwatta. Ini sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Hamid. Karena kalau beliau terkenal wali itu tidak usah saya terkenalkan. Saya akan mengikuti Mbah Mus tadi. Sisi betapa beliau seorang alim alamah, seorang ahli balaghah. Nanti saya baca, saya juga bawa manaqibnya beliau. Ketika Imam Malik mengarang Muwatta, itu di teks Muwatta itu ada kalimat begini. Ghuslul Jum'ati, ada yang baca Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah akil balik. Al-witru hakun wajibun ala kulli muslimin. Itu Imam Malik langsung nyusuli. Laisa huwa kama tarawuna. Makna wajib di situ bukan seperti yang kamu bayangkan. Jadi tidak wajib kalau ditinggal nggak mandi terus nggak apa? Sah. Lagi-lagi jawabannya apa? Li hadisil A'rabi. Nah, ini juga harus ada yang menjaga konstitusi seperti ini. Sehingga kata Sayyid Zabidi, pengarang kitab Ithaf itu, kalau kita sampai Ithaf ya hitung saja setelah Mbah Mahfud ini punya abah alim alamah namanya Abdullah. Abdullah punya abah alim alamah namanya Abdul Mannan. Abdul Mannan ini awaluman lazama Sayyid Zabidi Sohibul Ithaf di Mesir. Jadi Abdul Mannan ini yang ditulis di kedutaan Mesir, orang Indonesia pertama yang sebagai ulama di Mesir. Beliau ngaji mulazamah sama Sohibu Syarhil Ikhya. Gini beliau mulazamah kalian sengarang Ithafus Sadat
Al-Muttaqin, namanya Sayyid Murtado Az-Zabidi. Terus pokoknya sanad Indonesia itu top. Top pokoknya. Jadi kalau Mbah Hamid ya tinggal gitu saja, Mbah Hamid, Mbah Dimyati, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, terus ke Syarihul Ikhya Sayyid Murtado siapa? Az-Zabidi. Itu kata Sayyid Murtado Az-Zabidi ketika muji tadi, muji ilmu. Saya ulang lagi apa? Muji apa? Ilmu. Konstitusi ini harus dijaga. Apapun tidak cocoknya kita. Kadang-kadang kita sebagai orang alim itu kan, kalau seneng tirakat, santri ini wajib tirakat. Sira seneng tirakat, santri ini rawlah tirakat. Itu tidak boleh seperti itu. Yang seneng nggih monggo, tapi jangan sampai mewajibkan. Yang nggak seneng yo tirakat ben sekali-kali ngelawan nafsunya gitu. Wong kok menuruti. Kula niku masih ngeten nggih sering tirakat, tapi sampean ra perlu tak kandhani. Kula yo kepengin ikhlas ora riyak dadi. Jadi sampean ra oleh gugat kula, Gus Wak ora tau tirakat. Ya misalnya tirakat ora tak kandhani sampean. Sing jelas termasuk tirakat kula niku kula nak diundang wong kangelan kecuali pernah sepuh. Iki nek agak diregani ya kebangetan gitu. Jadi sing ngundang kula ora pernah sepuh ya kebangetan. Kok enggak tahu diri jadi. Wong karuan ra oleh kok dilanggar wae lho. Di kitab Jam'ul Jawami', di kitab-kitab itu, konstitusi ilmu itu dijaga. Sehingga sekali kitab itu diutarakan orang alim alama. Saya yang merasa utang jasa sama Sayyid Zabidi itu satu. Yang paling saya ingat itu satu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau ala abdika rasulika Muhammad. Itu beliau mengurai. Wah itu luar biasa. Di antara urainya begini. Nabi Muhammad SAW itu melakukan apa saja termasuk yang paling basyariah itu adalah luar biasa. Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampean terus rokokan, tidak akan itu. Andikan Nabi misalnya dahar gedang goreng di depan umum, Nabi itu kalau dahar di depan umum itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Sehingga Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Sehingga Nabi dahar itu dengan sampean poso setahun ikut mulya Nabi dahar. Karena sekaligus pembatalan rububiyatun Nabi atau iddia rububiyatin Nabi. Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan saya ini manusia. Buktinya saya dahar. Kayak apa kalau dibaca secara ilmu? Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa. Maka kata Sayyid Az-Zabidi, agama ini agama terbaik. Dan umat Rasulullah SAW tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Sayyid Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad. Dengan cara membaca sholawat, Allahumma ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi, kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus penjaga konstitusi tauhid dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Nah sampean gak maca sholawat itu kasihate. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, wis ngono kelakuane. Itu saya tidak tertarik. Wong kok ora tau ngregani ilmu menurut saya. Saya baca sholawat itu ya tidak banyak-banyak, ya 2, 3, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus keramat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah mbek Rasul. Aku yakin. Karena tadi Nabi itu jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan. Sebab itu Sayyid Muhammad ketika muji Rasulullah SAW itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'athun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wahtakim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara Burdah yang dipakai semua ulama termasuk Sayyid Muhammad setiap ngarang madaih itu apa? Dak ninggal nosiro ma ing perkara iddaat kang mendakwahkan hu ing mas sapa an-nasara fi nabi. Yang penting kamu muji Nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Dak mad da'athun nasara fi nabi.
Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan wahkum bima syi'ta madkhan fihi wah takimi. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa. Asal sudah meninggalkan dak madda'atun nasr. Dan itu kata Said Zabidi, kita tidak usah susah-susah. Dengan membaca sholawat itu sudah seperti itu. Karena kamu minta Allahumma ya Rabbi. Berarti Allah posisi pemberi karena Tuhan. Nabi apapun ala qadruh, apapun tingginya derajatnya Nabi itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena dia Tuhan, dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah, yang paling berhak mendapat afdholas sholawat minallah. Nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya. Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul ilm. Kalau tidak ahlul ilmi ya kasiyate tadi. Paket ini untuk apa, paket ini untuk apa. Ya ribet. Kalau nggak sering jaluk ijazah tiang, tapi alhamdulillah terkenal ramanti terus sudah buat. Sing jelas tak amuk. Sering kalau dia, Gus, nek nak maca selawat kasih hati apa? Kowe iku nabi-nabi dhewe perhitungan. Nak maca selawat go nabi yo sing seneng, maca arang-arang kowe perhitungan, njaluk opah. Gus nyuwun ijazah jenengan amuk. Kowe ku ora bener. Ya ana kiai ngados kula ya ana ben wong ku sadar lah bener. Tapi ada kiai yang baik, tiap minta ijazah ya dijazah. Timbang mara Gunung Kawi mendingan dijazahi sholawat. Lah itu masalah istihad, ini masalah apa? Istihad. Nah ini sesi terakhir kalau ben ra suwi-suwi. Ya bingung kalau suwi-suwi kok, Gus. Niki kula waca tentang Mbah Hamid.